Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himpunan Informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, informasi sosial, politik, budaya, dan ekonomi akan kami sampaikan kepada Anda di Jurnal Kotim kali ini. Bersama saya Muhammad Haikal, kita segera ikuti Jurnal Kotim selengkapnya. Seorang warga di Kota Waringin Timur mampu mengubah limbah kayu menjadi kerajinan dengan ciri khas seni ukir dan pahat suku Dayak. Namun karena keterbatasan modal, pengrajin ini hanya membuat aneka kerajinan ketika ada pesanan. Di tangan Mufti Rahman, seorang warga Kelurahan Mentaya Seberang, Kecamatan Seranau, Kota Waringin Timur, limbah kayu yang tak terpakai diubah menjadi kerajinan dengan nilai seni tinggi. Limbah kayu yang biasanya hanya menjadi kayu bakar, diubah menjadi seni ukir dan pahat khas suku Dayak. Bahan yang digunakan adalah limbah kayu ulin dan kayu sungkai. Seni kerajinan yang dihasilkan antara lain patung ikan jelawat yang merupakan ikon daerah setempat. Selain itu ada juga telawang atau perisai suku Dayak, aneka cindera mata, serta seni ukir dengan motif hewan dan tumbuhan endemik Kalimantan. Hasil karyanya pun diminati oleh pembeli dari berbagai daerah di Kalimantan, bahkan ada juga pembeli dari luar pulau. Dalam mengerjakan kerajinan khas Dayak ini, Mufti dibantu oleh 8 orang warga setempat. Namun karena keterbatasan modal, Mufti hanya membuat produk kerajinan ketika ada pesanan dari pembeli. Kalau untuk motif, kita mengutamakan adalah motif-motif ciri khas Kalimantan Tengah khususnya. Dan juga kalau ukiran ini contohnya ada hewan endemik, artinya hewan yang ada di daerah kita, misalnya ada orangutan dan lain sebagainya. Nah, keterbatasan modal, jadi kita hanya menunggu saat ada pemesanan aja. Jadi seandainya ada 1, 2, atau 3 orang pemesan, langsung kita garap itu. Jadi kita tidak pernah menyediakan barang yang sudah jadi. Mufti berharap pemerintah daerah setempat bisa memberi bantuan berupa permodalan, peralatan maupun pemasaran. Dengan demikian, maka para pengrajin lokal bisa bersaing dengan para pengrajin kayu dari berbagai daerah lainnya di tanah air. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur menemukan sesosok mayat pria di dalam rumah kontrakannya. Pada Kamis kemarin, mayat pria tersebut ditemukan dengan kondisi telah membusuk dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Kegiatan menyambut detik-detik Trisuci Waisak salah satunya dilaksanakan di Vihara Avalokitesvara Sampit. Puluhan umat Buddha menyambutnya dengan menggelar puja bakti. Detik-detik Waisak 2568 Buddhis Era atau tahun 2024 jatuh pada Kamis 23 Mei malam, tepatnya pada pukul 20.54 waktu Indonesia Barat. Detik-detik Waisak merupakan puncak dari rangkaian acara peringatan Trisuci Waisak. Terdapat 3 peristiwa penting dalam peringatan Waisak, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, serta wafatnya Buddha. Pada peringatan Waisak tahun 2024 ini, Kementerian Agama menetapkan tema kesadaran keberagaman jalani hidup luhur, harmonis dan bahagia. Melalui momen Trisuci Waisak ini, umat Buddha di Sampit berharap semakin terjalin persatuan dan toleransi yang lebih harmonis antar umat beragama. Kita memperingatin, mengingat lahir, mencapai kesempurnaan, Buddha mencapai parinibbana, wafat. Nah, jadi kita umat memperingati ketiga-tiganya pada saat Waisak ini. Semoga dengan semangat Waisak ini mempererat persatuan dan kesatuan, khususnya bangsa Indonesia. Harapannya
Semoga untuk kedepannya kita umat Buddha bisa mempererat dengan agama-agama yang lain, saling bantu-membantu dalam kondisi seperti ini. Saling bersatu kita bantu-membantu. Selain puja bakti, umat Buddha di Vihara Avalokitesvara juga menggelar sejumlah kegiatan dalam menyambut Waisak, antara lain bakti sosial, perlombaan, Vindapapta, serta perayaan Waisak umum dan anak-anak. Mashud Badarudin, Hayat TV. Umat Buddha di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar puja bakti menyambut detik-detik Trisuci Waisak 2568 Buddhisera. Mereka berharap semakin terjalin persatuan yang lebih harmonis antara umat beragama. Penemuan mayat itu sontak menghebohkan warga Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 5, Kecamatan Mentau Baru, Ketapang. Warga berkumpul di sekitar rumah kontrakan korban untuk melihat langsung peristiwa tersebut. Korban diduga meninggal dunia sudah lebih dari 5 hari lalu. Hal itu diketahui setelah tetangga korban mencium aroma tidak sedap yang bersumber dari rumah korban. Sejumlah warga akhirnya mendobrak rumah korban yang saat itu sedang dalam kondisi terkunci. Warga dibuat kaget saat melihat kondisi korban yang ternyata sudah terbujur kaku dan membesar dengan posisi terlentang di lantai rumah. Korban diketahui bernama Andi, warga Palangkaraya yang bekerja di salah satu ekspedisi di Sampit. Korban tinggal di rumah tersebut seorang diri sejak sekitar 5 bulan terakhir. Namun warga mengaku tidak terlalu mengenal korban karena jarang berinteraksi dengan warga. Enggak, karena mencium baunya aja, mencium bau, terus kelihatan ada lalat di pintu, di lubang lubang angin-angin, itu aja sudah. Kalau aja. baunya itu sudah berapa hari Pak mulai keciuman Pak? Dari hari Selasa. Dari hari Selasa. Cuman kan enggak, kalau waktu hari Selasa itu enggak enggak begitu, masih samar lah, masih ya ini tadi yang betul-betul nyengatnya gitu. Pak, beliau ini memang almarhumnya sendiri, kapan di rumah atau gimana? Kalau masalah itu saya nggak paham. Soalnya kebetulan saya ngontrak juga kan di sini. Nah, kebetulan orangnya nggak kenal juga, nggak akrab sama orang gitu. Kasus penemuan mayat tersebut telah ditangani aparat kepolisian. Petugas belum mengetahui penyebab pasti meninggalnya korban. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit untuk dilakukan visum. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, pelajar di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur diingatkan dampak buruk pergaulan bebas, terutama hubungan seks di luar nikah. Kehamilan yang tidak diinginkan hingga penyakit menular seksual adalah yang paling rentan terjadi. Pergaulan bebas di kalangan remaja menjadi salah satu masalah sosial yang cukup meresahkan di Sampit. Tidak sedikit remaja terjerumus pergaulan bebas hingga merugikan diri sendiri dan orang lain. Mengatasi hal itu, wanita Muhammadiyah yang tergabung dalam organisasi Aisyah menggelar seminar mencegah dampak pergaulan bebas. Sasarannya adalah kalangan remaja yang merupakan usia rentan terpapar pergaulan bebas.
Seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber, salah satunya Dr. Chandra Erianto. Ia menyebut jika banyak dampak negatif dari pergaulan bebas, khususnya dampak seks bebas terhadap kesehatan. Kehamilan yang tidak diinginkan merupakan hal yang rentan terjadi, termasuk juga penyakit menular seksual. Yang kita sangat khawatirkan dari kondisi pergaulan bebas yang semakin banyak yang dilakukan oleh remaja-remaja saat ini adalah adanya seks bebas. Dengan adanya seks bebas ini tentu akan meningkatkan resiko-resiko penyakit maupun kehamilan yang mungkin tidak diinginkan. Ketika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, maka resiko abortus atau aborsi juga meningkat. Tentu ini menjadi hal yang sangat tidak kita inginkan bersama. Kalau untuk hubungan sesama jenis, pertama pasti meningkatkan resiko penyakit menular seksual seperti gonorrhea, sifilis, dan yang paling kita khawatirkan kalau terjadi HIV atau mungkin AIDS, yang sampai saat ini pun belum ada obatnya. Seminar sebagai rangkaian peringatan hari jadi ke-107 tahun Aisyah ini disambut antusias para pelajar. Melalui kegiatan itu banyak ilmu yang mereka dapat yang bisa diterapkan dalam pergaulan sehari-hari. Manfaat yang saya rasakan sebenarnya tuh tadi ada dibahas mengenai laki-laki yang terlihat seperti kelakuannya seperti perempuan. Di situ tuh saya sadar ternyata selama ini saya juga menjadi salah satu orang yang acuh terhadap perilaku itu. Padahal jika dikaitkan dengan yang dibahas tadi itu tuh bisa berdampak buruk, di mana takutnya akan ada kesukaan kepada sesama jenis atau perilaku yang menyimpang. Maka dari itu materi yang hari ini selain dampak dari pacaran ataupun pergaulan bebas seperti seks bebas, saya juga mendapatkan ilmu baru mengenai hal yang seharusnya saya lakukan sebagai teman yang baik kepada teman saya, bukan malah membiarkan hal itu. Melalui seminar ini diharapkan para generasi muda dapat aktif berkegiatan positif sehingga terhindar dari berbagai dampak negatif pergaulan bebas yang kondisinya kini semakin meresahkan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sampai di sini jumpa kita di Jurnal Kotim kali ini. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.